Oke, di video ini saya akan menjelaskan langkah-langkah simulasi docking dengan menggunakan Autodock Vina. Oke, untuk mengikuti tutorial ini, kalian harus menginstal 4 aplikasi. Yang pertama, Autodock Tools yang bisa diunduh installernya melalui laman ini ya, Autodock Tools. Oke, lalu kita klik link ini, Autodock Tools, untuk mendownload installernya. Oke, di sini kita tinggal pilih installer untuk operating system yang kita gunakan. Lalu yang kedua, masih di laman Autodock, kita masuk ke download. Oke, lalu kita download aplikasi kedua yaitu Autodock Vina ini, gitu ya. Di sini kita download, lalu tinggal kita pilih installer untuk operating system yang kita gunakan. Lalu aplikasi ketiga adalah PyMol. Jadi PyMol ini nanti kita gunakan untuk visualisasi hasil docking, lalu menggabungkan struktur reseptor dan ligan, lalu menghitung juga RMSD untuk validasi. Oke, di sini kita tinggal masuk PyMol. Oke, nah jadi sebenarnya PyMol ini berlicense ya, ada beberapa tipe license. Jadi tapi kita bisa download license untuk academic, student and teacher gitu ya. Jadi pertama kita download aplikasinya sesuai dengan operating system kita gunakan. Lalu nanti di license ini kita klik buy license. Lalu kita masuk ke student teacher. Oke, lalu kita isi form ini. Nanti license untuk academic purpose akan dikirim ke email yang kita daftarkan di sini. Oke, lalu yang keempat, League Plus untuk melihat atau memvisualisasikan interaksi antara ligan dan reseptor. Oke, jadi League Plus kita bisa download di sini, download versi 21. Oke, jadi yang pertama League Plus atau League Plot Plus ini pada dasarnya gratis ya, tapi kita harus mendaftarkan akun. Jadi pertama kalau kita belum punya akunnya, kita masuk ke sini Academic License, kita isi di sini. Lalu nanti akan dikirim ke link aktivasi. Setelah itu kita tinggal isikan email kita di sini yang sudah didaftarkan, password yang diberikan oleh institusi atau produsen program ini. Lalu kita download programnya. Dan selanjutnya kita install 4 program tersebut. Selanjutnya kita akan mendownload struktur protein yang nantinya kita akan gunakan dalam simulasi docking. Oke, pertama kita masuk ke laman web RCSB. Oke, jadi ini adalah laman web yang merupakan salah satu database yang bisa digunakan untuk mendownload struktur protein. Oke, jadi di sini kita akan coba lakukan docking terhadap protein PTP1B yang merupakan salah satu protein yang berkaitan dengan diabetes mellitus. Oke, di sini saya akan download 14. Oke, jadi struktur ini merupakan struktur PTP1B yang sudah kompleks dengan inhibitor. Jadi struktur kompleks ini terdiri dari protein PTP1B, lalu ada beberapa molekul kecil di sini. Ini C0A, ini adalah ligan yang akan kita gunakan untuk proses docking, dan ini adalah residu lain yang tercapture pada saat pengukuran, dan biasanya dia berasal dari larut yang digunakan pada saat preparasi pengukuran. Jadi nantinya kita akan hilangkan struktur ini. Jadi hanya menyisakan struktur inhibitornya atau ligannya. Kita download PDB filenya. Oke, kita save. Oke, setelah download, filenya sudah saya pindahkan ke folder Vina tutorial. Selanjutnya saya buka Autodock Tools. Oke, ini tampilan pertama Autodock Tools. Nah, pertama kita akan melakukan preparasi struktur, jadi ya. Jadi tahap pertama itu kita akan membersihkan struktur dari molekul-molekul yang tidak akan kita pertimbangkan dalam proses docking. Oke, pertama kita buka, yang pertama kita set working directory. Jadi pertama preference, lalu set. Lalu di sini startup directory-nya kita ganti ke folder yang kita gunakan untuk menyimpan file docking. Ya.
Oke, pertama kita ganti working directory-nya di C, dokumen Vina tutorial. Oke, jadi ini sudah saya ganti working directory-nya ke Vina tutorial, set. Oke, sekarang kita tinggal buka file read molecule, lalu kita buka file yang sudah kita unduh tadi. Oke, ini struktur dari protein atau kompleks yang sudah kita download. Nah, sekarang ini adalah nama molekulnya 4Y14. Lalu kalau kita klik ini, maka kita tahu bahwa struktur ini terdiri dari 2 rantai A dan B, gitu ya. Nah, secara umum pada proses docking biasanya kita hanya mempertimbangkan salah satu rantai, gitu ya. Jadi untuk kasus ini maka kita akan hanya mengambil rantai A-nya saja. Oke, nah tapi sebelum itu kita akan bersihkan dulu pelarut atau air. Kita klik edit lalu delete water untuk menghilangkan molekul air. Oke, sekarang kita akan mengekstrak struktur di rantai A. Jadi kita klik di bawah kolom S ini untuk struktur rantai A, klik di sini sehingga ini warnanya jadi kuning, artinya kita sudah memilih atau men-select struktur di rantai A. Lalu kita klik lagi yang panah bagian sini, gitu ya. Maka di sini adalah semua asam amino yang menyusun rantai A ini. Nah, kita drag ke bawah, nanti akan kita lihat beberapa molekul yang sebenarnya tidak akan kita gunakan dalam proses docking. Jadi sederhananya kita lihat urutan asam amino. Nah, maka nanti kita akan lihat gap urutan asam amino, maka di sini mulai dari Cl ke bawah ini sudah molekul yang tidak menjadi bagian dari rantai A dari protein ini. Maka kita deselect, jadi kita tidak akan memilih residu ini. Nah, ini C0A ini adalah ligand atau inhibitor yang nantinya akan kita gunakan pada proses docking. Tapi untuk kasus ini, kita akan mengambil protein rantai A-nya saja, sehingga kita deselect juga ya. Oke, sehingga nanti di sini kita sudah memilih semua asam amino yang menyusun rantai A dari protein ini. Oke, kita klik file, save, write PDB, gitu ya. Lalu di sini kita ganti nama filenya, misalnya 4Y14_A, gitu ya. Jadi 4Y14 rantai A, oke. Nah, sekarang kita sudah save struktur protein yang akan kita gunakan sebagai reseptor. Sekarang kita ambil struktur ligandnya. Pertama kita deselect A, gitu ya. Deselect A. Oke, nah sekarang kita pilih hanya ligandnya saja. Oke, di sini kita pilih C0A, klik sampai kuning. Oke, lalu kita klik file, save, write PDB. Kita ganti di sininya, misalnya namanya sesuai kodenya ya, C0A. Oke, selesai. Lalu kita hapus struktur ini karena tidak akan kita gunakan lagi. Nah, lalu kalau kita cek di folder yang kita buat, maka di sini kita sudah dapat dua struktur baru. PY14A ini adalah struktur protein rantai A yang sudah bersih, lalu C0A ini adalah inhibitor atau ligand natif yang kita dapati pada struktur kristal. Kita buka Autodock Tools. Lalu kita load struktur reseptor yang akan kita gunakan. Klik File, Read Molecule. Oke, lalu kita load hanya 4Y14A, ya. Oke, ini strukturnya. Lalu preparasi yang kita gunakan ada dua tahap ya. Yang pertama, kita tambahkan atom hidrogen, klik edit, hidrogen, lalu add, lalu kita tambahkan hanya yang polar, karena nanti pada proses docking hanya hidrogen polar yang nanti akan dipertimbangkan.
Lalu selanjutnya kita tambahkan muatan. Di sini kita klik edit, lalu tambahkan charge compute gesture charge. Klik OK. Nanti dia akan menambahkan informasi tentang muatan untuk masing-masing atom. Oke. Nah, setelah dua tahap itu, kita klik grid, lalu klik macromolecule, klik choose. Kita pilih 4Y14A, select molecule. Oke, klik OK. Lalu kita save dia sebagai PDB-Kit. Jadi nanti pada proses docking kita akan mengeluarkan file dengan extension PDB-Kit. Jadi PDB-Kit itu PDB file yang sudah ditambahkan informasi charge atau muatannya. Klik save. Oke, preparasi reseptor sudah selesai. Selanjutnya kita akan lakukan preparasi untuk ligand. Oke, pertama kita klik ligand di sini, klik input, lalu kita klik open. Oke, di sini, lalu di sini kita klik all files. Nah, di sini kita load file ligandnya C0A, open. Oke, klik OK. Oke, jadi di sini. Jadi kalau untuk lebih jelasnya kita hide struktur reseptornya, klik di sini. Oke, maka di sini hanya akan tampil ligandnya saja. Nah, lalu kita akan atur torsi ya. Torsi atau perputaran poros yang mungkin dilakukan selama proses docking. Klik ligand, lalu torsion tree, lalu choose torsion. Oke, maka dia akan mendefinisikan sumbu-sumbu yang bisa diputar pada saat proses pencarian konfigurasi. Kita klik done. Oke, lalu klik ligand, torsion tree, lalu set number of torsion. Oke, kalau kita sudah menggunakan nilai yang default ya, maka klik dismiss. Oke, terakhir klik ligand, klik output, kita save sebagai PDB-Kit gitu ya. Jadi karena proses docking itu semua akan hanya melibatkan file yang berextension PDB-Kit. Jadi pada saat proses docking kita membutuhkan konfigurasi koordinat struktur dan juga informasi mengenai muatannya. Klik save. Oke, jadi ini tahap pertama selesai. Jadi reseptornya sudah siap, ligandnya sudah siap. Nah, selanjutnya adalah mendefinisikan grid atau ruang pencarian konfigurasi. Oke, di sini kita klik grid, lalu set map types, lalu kita pilih ligand. Di sini kita pilih ligandnya C0A, select ligand. Oke, klik OK. Nah, sekarang kita definisikan grid, klik grid box, gitu ya. Nah, di sini kita lihat defaultnya dia senternya di protein. Sebenarnya dia ada struktur protein, tapi kita sembunyikan agar kita mudah mendefinisikan grid di area ligand. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita buat senternya adalah center on ligand. Jadi klik center on ligand. Oke, ini. Lalu yang kedua, spacing angstromnya pastikan adalah nilainya 1. Jadi ini kan 0,375, kita geser sampai menjadi 1. Sehingga nanti tampak sangat besar ya. Nah, baru kita perkecil, sehingga nanti harapannya grid box ini hanya melingkupi area ligand. Jadi ini ada tiga koordinat X, Y, Z. Yang pertama misalnya kita kecilkan yang sumbu Z, sumbu hijau. Jadi kita Z hijaunya kita kecilkan. Jadi kalau kita view dari sini, kita pastikan dia hanya berada di area ligand. Kita perbesarkan sedikit. Oke, cukup. Lalu kita lihat yang area merah, gitu ya. Ini ya. Merah ini dikecilkan dengan menggeser sumbu biru ini ya, sumbu biru. Jadi birunya kita kecilkan. Oke. Kecilkan sampai kurang lebih dia berada di area ligand saja. Sedikit lagi, sedikit lagi. Oke, cukup. Lalu satu lagi yang area ini ya, berarti dia digeser dengan sumbu yang merah. Kita geser yang merahnya. Oke, ini. Oke, kurang lebih ini sudah cukup ya. Jadi, box ini sudah melingkupi hanya bagian ligand, tapi tidak terlalu besar juga. Karena pada dasarnya, makin besar box, maka ruang pencariannya akan terlalu besar, sehingga bisa jadi area
reseptor yang digunakan untuk pencarian pun tidak sesuai dengan yang seharusnya. Oke, setelah itu, setelah kita mendapatkan box yang menurut kita sudah sesuai, gitu ya, kita klik file, lalu output grid dimension file. Jadi kita save informasi gridnya, kita kasih nama grid.txt, save, gitu ya. Lalu kita close saving current. Oke, selesai. Jadi kita sudah mempersiapkan 3 hal ya. 3 hal pokok pada proses docking. Yang pertama, reseptor, ligan, lalu grid untuk proses pencarian konfigurasi. Oke, selanjutnya sebelum kita melakukan docking, kita harus mempersiapkan file konfigurasi. Jadi sejauh ini kita sudah mempersiapkan beberapa file ya. Jadi yang pertama ini p14a.pdbkit, ini adalah file structure untuk reseptor. Lalu c0a.pdbkit, ini file structure untuk ligan. Lalu ini grid.txt, ini informasi mengenai grid box-nya. Jadi ini ukuran box-nya. Lalu yang ini posisi pusat dari box. Nah, pertama kita untuk file konfigurasi kita buat file baru. Lalu di sini kita akan masukkan beberapa informasi yang nantinya akan digunakan oleh program Autodoc Vina untuk proses docking. Nah, yang pertama kita masukkan informasi terkait reseptor. Jadi nama file reseptornya itu adalah 4y14_a.pdbkit, gitu ya. Lalu nama ligannya itu c0a.pdbkit. Oke. Nah, sekarang kita masukkan informasi terkait koordinat pusat box, gitu ya. Jadi kita buka di sini gridnya. Oke. Oke. Nah, di sini kita masukkan informasi center X-nya ini betul-betul ya. Jadi minus 10,597, lalu center Y-nya sama dengan minus 22,120, center Z-nya sama dengan minus 8,056. Nah, selanjutnya kita masukkan informasi terkait ukuran box-nya ya. Jadi size X-nya sama dengan 14, gitu ya. Lalu size Y-nya juga 14. Size Z-nya juga 14. Oke. Nah, lalu ada beberapa informasi tambahan yang kita masukkan. Yang pertama, log. Jadi, kita akan menyimpan informasi terkait hasil perhitungan ke dalam suatu file. Misalnya kita namakan log.txt, gitu ya. Lalu, kita definisikan juga number of modes. Ini adalah jumlah konfigurasi yang akan disimpan ke dalam file output ya. Misalnya 10 struktur. Lalu yang terakhir exhaustiveness ya. Exhaustiveness ini merepresentasikan effort dari program untuk mencari konfigurasi terbaik. Jadi biasanya defaultnya struktur 8 atau kelipatannya gitu ya. Jadi exhaustiveness ini adalah parameter yang kita bisa gunakan untuk meningkatkan akurasi. Jadi pada dasarnya makin besar nilai exhaustiveness, maka akurasi dari proses dockingnya itu makin baik, tapi penggunaan computational resource-nya makin besar, artinya perhitungannya makin lama gitu ya. Jadi di sini kita coba 16 gitu ya. Nanti kalau misalnya hasilnya kurang bagus, sebenarnya nanti kita bisa tingkatkan menjadi 32 atau selanjutnya untuk akhirnya nanti mendapatkan prosedur docking yang valid nanti ya. Nah, jadi kita save dia sebagai conf.txt misalnya. Oke, jadi kita sudah siapkan file konfigurasi ya, conf.txt. Nanti file ini akan kita panggil pada proses perhitungan di Autodoc Vina. Oke, setelah kita menutup text file, kita akan jalankan program Vina di command prompt. Jadi kita buka cmd sini gitu ya.
Oke, sebenarnya kita harus memperhatikan directory kerja kita ya di sini, tapi sebelumnya saya ingin menunjukkan bagaimana cara kita memanggil Vina. Jadi defaultnya kita harus memanggil program Vina dengan menyertakan alamat lengkapnya. Jadi pada saat sudah terinstall gitu ya, Vina akan disimpan oleh sistem di program files x86 gitu ya. Lalu the script is institute, lalu folder Vina. Lalu vina.exe. Nah, maka ini adalah cara yang kita gunakan gitu ya untuk memanggil program Vina. Jadi kalau kita enter, maka ini tampilannya seperti ini. Ini adalah argumen-argumen yang harus kita sertakan pada saat memanggil atau menjalankan program Vina. Tapi pada dasarnya argumen ini sudah kita tuliskan di konfigurasi file, jadi kita tidak perlu memasukkannya beserta dengan pemanggilan aplikasi ini atau program Vina ini. Nah, tapi pada dasarnya pemanggilan program dengan menyertakan alamat seperti ini sebenarnya kurang begitu nyaman ya, karena kita harus menghafalkan posisi dari program. Nah, jadi salah satu triknya kita bisa tambahkan alamat ini ke dalam path di sistem. Jadi caranya kita masuk control panel. Oke, control panel, lalu masuk system and security, lalu masuk system, lalu advanced system setting ya, lalu masuk inference variables. Nah, di sini ada path, kita klik path, lalu edit. Nah, di sini kita tambahkan path untuk Vina, C.2. Ini program files x86 ya. Lalu yang tadi ya, the script, research, institute, lalu Vina. Oke, jadi nanti semua aplikasi di bawah alamat ini, itu kita bisa akses langsung dimanapun, karena alamatnya sudah kita daftarkan ke sistem. Oke, kita klik OK. Oke, lalu kita tutup. Oke, lalu kita restart CMD-nya ya. CMD. Oke, nah sekarang kita bisa langsung panggil Vina tanpa harus menyertakan alamatnya. Vina.exe, kan dia langsung keluar. Oke. Nah, sekarang yang harus kita perhatikan adalah posisi directory. Jadi di sini kita berada di C user, lalu nama user. Nah, kita harus pindah ke alamat directory kerja kita. Jadi caranya kita klik bagian atas ini. Nah, di sini sisanya kita copy, dokumen, Vina tutorial, kita copy. Lalu kita pindah directory di CMD. Caranya CD, kita paste gitu ya. Enter. Oke, lalu dir. Nah, maka kita sudah berada di directory kerja kita. Nah, sekarang kita tinggal panggil Vina gitu ya. Nah, jadi di sini informasi terkait ligan, reseptor, dan gridbox sudah kita masukkan ke file conf.txt. Jadi nantinya file ini nanti akan kita panggil pada program Vina. Oke, jadi kita panggil vina.exe gitu ya. Lalu min config. Lalu kita masukkan file konfigurasi ya, conf.txt. Nah, sebenarnya sampai sini sudah cukup. Tapi kita bisa konfigurasi terkait dengan jumlah CPU yang digunakan. Jadi ini min CPU, ini jumlah core yang kita gunakan. Jadi kalau misalnya kita akan gunakan semua, kita harus cek dulu berapa jumlah core yang tersedia gitu ya. Nah, di sini saya gunakan 4 core agar perhitungan lebih cepat. Lalu saya enter. Maka proses akan berjalan gitu ya. Dan lama proses perhitungan sangat bergantung pada beberapa hal ya. Jadi misalnya ukuran box size gitu ya, lalu exhaustiveness yang kita definisikan gitu ya, dan juga spek komputer yang kita gunakan gitu ya. Jadi makin banyak jumlah CPU atau core yang kita gunakan, itu perhitungan akan makin cepat gitu ya, dan termasuk juga spek prosesor yang kita gunakan pada perhitungan ini. Di sini perhitungannya sudah selesai, jadi kurang lebih ini adalah mode dari struktur ligan ya. Jadi kita tadi mendefinisikan ada 10 struktur ligan, maka di sini ada 10 struktur. Lalu ini adalah affinity-nya. Ini makin kecil, makin bagus, maka ini diurutkan dari yang paling kecil sampai paling besar. Lalu kalau kita cek, hasil perhitungannya disimpan di sini, c0a_out.pdbqt. Nah,
Jadi di file ini c0a._out ini terdapat 10 struktur. Jadi 10 mode ini ya, 10 konfigurasi ini disimpan dalam satu file yaitu c0a_out.pdbqt. Nah, kita bisa pisahkan dengan menggunakan vina_split.exe gitu ya. Oke, ini. Jadi kalau kita panggil vina_split.exe, lalu min inputnya adalah file yang didapat dari docking tadi, c0a_out.pdbqt. Oke, jadi kalau kita selesai, kita cek dir, maka di sini kita punya 10 struktur. Jadi nanti 10 struktur ini kualitasnya direpresentasikan oleh nilai affinity yang tadi, yang ini ya. Nah, output ini ya, nilai affinity ini disimpan juga di dalam log file. Jadi, kalau kita buka log di sini, log file, maka ini informasi terkait dengan hasil proses docking yang kita lakukan. Oke, nah sekarang yang terakhir ya. Yang terakhir kita akan validasi. Jadi di sini kita akan validasi yang nomor 1. Ini ya, liga nomor 1 yang kita asumsikan paling mendekati struktur sebenarnya gitu ya. Jadi di sini kita gunakan hasil docking yang nomor 1 dan native. Jadi native ini adalah yang strukturnya kita dapatkan dari struktur kristal. Nanti kita bandingkan dua struktur ini gitu ya. Kita bandingkan struktur ini, lalu kita hitung deviasinya misalnya pakai RMSD. Nanti validitas dari prosedur docking yang kita gunakan itu akan ditentukan seberapa besar atau seberapa kecil nilai RMSD dari dua struktur ini. Oke, selanjutnya kita akan analisis hasil docking dengan menggunakan program PyMol. Oke, pertama kita buka PyMol, program PyMol, lalu kita skip activation. Nah, selanjutnya kita pindah directory. Jadi di sini kita ketik pwd, ini ada directory berada saat ini di program PyMol. Lalu kita akan pindah ke directory kerja. Kita klik di sini, lalu kita copy alamatnya. Lalu kita kembali ke PyMol, kita ketik cd, lalu paste alamat yang tadi. Oke, lalu ls. Oke, kita sudah berada di directory kerja. Pertama kita load file proteinnya ya. Jadi 4y14 _a.pdb. Ini struktur proteinnya. Lalu kalau kita ingin tampilkan dalam bentuk microsurface, kita hide all. Lalu kita show surface 4y14a. Oke, ini tampilan dalam bentuk surface, lalu kita ubah jadi putih. Oke, ini ya. Nah, sekarang kita load file native ligandnya ya. Load c0a.pdbqt zoomfish. Oke, jadi ini area di mana native ligand berada gitu ya. Nah, sekarang kita akan tampilkan dalam warna hijau gitu ya, agar nanti mudah membandingkan dengan hasil docking. Sekarang kita load struktur ligand hasil simulasi docking c0a_out_ligand 01.pdbqt. Lalu kita tampilkan dalam warna magenta. Ini ya. Jadi kita lihat di sini strukturnya sangat berimpit ya. Jadi secara visual bagus sebenarnya. Tapi kalau kita ingin hide proteinnya kayak gini. Tapi kita harus validasi gitu ya. Protokol yang kita lakukan dalam proses docking ini dengan membandingkan RMSD, dengan menghitung RMSD antara native ligand dengan ligand hasil simulasi docking. Jadi tidak cukup kita men-state bahwa strukturnya berimpit gitu ya, tapi kita harus hitung nilai kuantitatif. Jadi kita hitung RMS score antara C0A dengan C0A_out_ligand 01. Oke, ini ya. Jadi di sini RMS-nya 1,239. Jadi dengan nilai ini protokol atau prosedur dock yang sudah kita lakukan bisa dinyatakan valid karena lebih kecil dari threshold, yaitu 2 gitu ya. RMSD 2. Jadi kalau RMSD kita dapat di atas 2, berarti kita harus melakukan modifikasi terhadap prosedur docking, misalnya merubah ukuran box atau misalnya menambah nilai exhaustiveness gitu ya.
Oke, di sini karena nilainya sudah di bawah 2, jadi kita bisa katakan bahwa prosedur docking yang sudah kita lakukan sudah valid. Nah, selanjutnya kita bisa save struktur protein plus ligand hasil docking. Jadi kita ketik save, lalu misalnya kita masukkan kompleks misalnya 4Y14 kompleks misalnya, .pdb, lalu yang di save adalah 4Y14A plus struktur hasil docking ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini sudah ada ini 4Y14 kompleks. Nah, yang terakhir kita bisa analisis interaksi antara ligand dan reseptor dengan menggunakan program LigPlus. Yang kita buka LigPlus. Oke, ini. Lalu klik file, open PDB, browse. Oke, lalu kita masuk ke directory kerja kita, C user, lalu dokumen, Vina tutorial, lalu ini kompleks. Oke, ini adalah ligand ya, kita run. Oke, jadi di sini kita bisa lihat interaksi antara ligand dan reseptor, di mana garis putus-putus hijau ini menggambarkan ikatan hidrogen. Lalu kita bisa save file, write PostScript file, kita namakan interaction, save sebagai PostScript, save. Oke, jadi itu kurang lebih panduan yang bisa saya jelaskan terkait dengan simulasi docking. Jadi secara umum prosedur docking yang kita lakukan harus divalidasi dengan menghitung RMSD antara native ligand dan struktur ligand hasil simulasi docking. Oke, sekian, semoga bermanfaat.